Halo guys, Raditya di sini. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Konten kali ini saya akan membahas CRM, tapi bukan sembarang CRM. CRM ini lebih modern tampilannya dan simple, mungkin mirip-mirip dengan Notion untuk tampilannya, cuman ini khusus untuk CRM ya. Ini free dan open source. Namanya adalah 20 CRM. Cocok buat usaha rintisan yang membutuhkan CRM untuk mengelola pelanggan, khususnya divisi penjualan. Konten ini kemungkinan saya bagi menjadi dua ya. Yang pertama cara installnya, yang kedua preview dari 20 CRM supaya videonya gak kepanjangan. 20 CRM ini akan saya install di server Ubuntu, jadi pastikan servernya pakai Ubuntu ya. Atau misal mau coba-coba localhost juga bisa, yang penting OS nya pakai Ubuntu. Oke, langsung aja ke cara installnya. Sebelum menginstal 20 CRM, ada baiknya kita kunjungi dulu ya websitenya 20 CRM. Ini website resminya. Mereka mengklaim mereka adalah open source CRM, artinya kode mereka terbuka ya, sumbernya terbuka. Kalau open source CRM itu identiknya biasanya bisa di self host dan free ya. Nah, kalau mereka free, kenapa di sini ada pricing? Nah, di sini ada dua plan ya, ada Pro dan Organization. Asumsi saya sih ya, ini mereka menyediakan jasa untuk hosting juga untuk 20 CRM ini. Nah, untuk yang pengen hosting sendiri, ini ada di Docs, kemudian Developers. Ya, kita lihat di Self Hosting, One Click with Docker Compose. Nah, di sini ada script untuk satu kali input aja sudah bisa langsung mendownload dan memasang dan sekaligus menjalankan 20 CRM ini di server kita. Sini ada beberapanya, dipastikan harus ada Docker dan Docker Compose ya, karena ini Docker image ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita praktek. Saya buka terminal dulu. Saya mau install di server Ubuntu juga ya. Saya akses dulu pakai SSH. Oke. Nah, pastikan Docker terpasang ya. Nah, di sini saya sudah ada Docker ya, terus ada Docker Compose juga. Anyways, kalau belum terpasang, ini saya sudah membuat tata caranya, langkah-langkahnya dari awal ketika belum ada Docker Compose ya dan Docker. Nah, ini misalnya pertama kali menggunakan server Ubuntu biasanya belum ada Docker dan Docker Compose. Untuk ngeceknya pakai perintah ini ya. Nah, di sini kalau sudah ada berarti sudah terinstall. Biasanya kalau install Ubuntu server ini sekalian ditawarin ya, ada opsi untuk menginstal Docker dan Docker Compose. Docker Compose ini pluginnya ya. Nah, misalnya belum, ini nanti pakai cara ini aja, tinggal di kopas saja urut ya dari atas sampai ke langkah 3 ini ya. Kalau sudah, kita lanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu menjalankan script instalasinya yang ada di sini ya. Nah, ini ya. Ini saya kopas juga ke sini. Ini nanti saya publish ya. Saya taruh linknya di deskripsi seperti biasa. Oke, copy, paste, enter, tunggu. Dia defaultnya pakai directory 20. Kalau mau pakai nama directory yang lain silahkan tuliskan aja. Kalau mau pakai default tinggal enter aja. Do you want to start the project now? Yeah. Enter. Ini mungkin memakan waktu sekitar 10 sampai 15 menit ya. Tunggu aja.
Oke, ini sudah selesai mendownload dan menjalankan 20CRM ya. Oke, sekarang kita cek ya, Docker PS. Nah, saya maximize dulu. Nah, di sini 20CRM menjalankan di port 3000. Oke, di port 3000. Ini database-nya Postgres. Oke, itu aja yang perlu kita tahu ya. Kita aksesnya di port 3000. Nah, normalnya ketika kita ketika kita akses di browser pakai IP saya ini, normalnya bisa langsung dibuka nih. Nah, ternyata nggak bisa nih, unable to reach backend. Ini saya kurang tahu ya, mungkin ada hubungannya dengan database-nya mengarahnya langsung ke localhost ya. Ini kan bukan localhost nih. Nah, kita coba pakai Cloudflare Tunnel. Oke. Login aja, saya maximize dulu ya. Ini juga saya cantumkan di sini ya, kalau menggunakan Cloudflare. Oke, ini saya tutup dulu. Ketika sudah mendaftar atau sign in menggunakan akun Google juga bisa. Harus sudah punya domain ya, bisa beli yang murah aja, terserah ya. Saya pakai gagio.my.id, ini saya sudah terdaftar. Kalau misalnya belum terdaftar, domainnya tinggal dimasukkan ke sini, connect ke domain. Kemudian masukkan domain di sini. Kemudian ini dicentang yang quick scan for DNS record, karena nanti akan generate DNS record ya. Nanti akan di copy dan paste ke penyedia domainnya. Oke. Kalau pengen lebih tahu secara visual, coba lihat yang video saya yang soal NXN itu, kayaknya membahas soal Cloudflare Tunnel juga. Kalau sudah terdaftar, dia akan ada muncul di sini ya. Nanti langsung aja masuk ke Zero Trust untuk membuat tunnel ya. Masuk ke Zero Trust, kemudian pilih Networks, pilih Tunnels. Nah, kalau belum punya silahkan create a tunnel. Tapi karena saya sudah punya, saya tinggal tambahkan aja ya ke sini, pilih publish application routes. Ini tadi saya sudah bikin ya, tapi saya hapus dulu aja. Oke, saya bikin baru misalnya 20 atau gini aja ya. Kemudian pilih domainnya yang sudah terdaftar, select HTTP, URL-nya tadi localhost 3000, save. Oke, kalau sudah di save dia akan muncul di sini ya. Nah, ini masih belum bisa diakses nih. Ketika kita klik, ya masih error backend-nya ya. Nah, seperti ini ya, dia masih belum error. Nah, ini ada yang perlu kita ubah di file env-nya. Caranya gimana? Caranya kita masuk dulu ke direktorinya. Tadi saya bikin, kalau nggak salah, sorry ini server saya agak lemot nih, cd 20, kalau nggak salah 20 tadi. Oke, udah bener ya. Kemudian kita cek isinya apa aja. ls. Nah, kita mau edit file env ini, berarti masukkan perintah sudo nano.env. Oke, kalau bingung jangan khawatir ya, di sini sudah saya tuliskan ya langkah-langkahnya. Oke, ini saya tutup dulu. Ini masuk ke sini env, masukkan password. Nah, di sini ada baris yang tulisannya server URL, kemudian ini dia masih mengarah ke localhost 3000. Nah, ini kita mau ganti nih, pakai tombol arrow ya, pakai kursor nggak bisa ternyata. TPS
Kalau mau kopas juga boleh, cuman saya menghindari mengcopy kalau ada spasinya, jadi nggak bisa nanti. 20crm.gaikyo.my.id. Udah gini aja, kayak hari bener gini ya, ini ya 20crm.gaikyo.my.id. Kalau sudah, pencet Ctrl O untuk menyimpan, kemudian Enter untuk menyetujui, kemudian Ctrl X untuk keluar. Nah, sekarang kita restart ya, restart kontainernya. Di sini ada perintahnya seperti ini ya. Docker compose down ini untuk menutup atau menghentikan servisnya. Kemudian docker compose up ini untuk start lagi. Main D atau dash D ini supaya dia bisa berjalan di background ya. Jadi nggak perlu servernya membuka terminal terus. Kemudian build ini artinya dia akan dibangun ulang. Kopas saja, enter, tunggu sampai selesai. Oke, ini harusnya udah bisa. Biasanya butuh waktu ya untuk Cloudflare-nya bisa meneruskan ke database-nya di server ya. Coba aja. Kalau belum bisa berarti nanti tunggu aja sekitar beberapa menit. Oke, udah bisa ya. Jadi gitu caranya. Kemudian cara daftarnya tinggal masuk aja. Pakai email yang mau digunakan apa, bebas. Saya mau pakai email dummy aja. Kemudian bikin password 8 karakter minimal. Kemudian sign up. Bisa upload foto juga di sini kalau mau. Terus kemudian silahkan diisikan nama perusahaannya apa ya. Misalnya di sini saya mau pakai Gaikyo System gitu aja ya, atau Gaikyo Tag. Continue. Di sini dia langsung membuat workspace baru. Nah, tadi yang sebagai admin adalah Tony Pangestu misalnya. Bisa upload picture-nya, emails and calendar. Nah, ini mungkin nanti bisa di sync belakangan aja ya. Ini continue without sync aja. Kemudian ini bisa langsung invite atau skip dulu karena kita belum atur SMTP nya ya, jadi percuma kita invite juga nggak akan masuk ke email mereka. Oke, sudah bisa diakses ini untuk 20crm. Oke, untuk reviewnya nanti mungkin lebih lengkap setelah sesi ini ya. Untuk video review 20crm ini yang lebih lengkap nanti akan saya buat di video terpisah saja supaya video ini tidak terlalu panjang ya. Jadi ini fokus untuk cara installnya dan cara troubleshootingnya aja. Oke, terima kasih sudah menonton. Apabila dirasa ini bermanfaat silahkan subscribe dan like video ini. Kemudian apabila ada yang mau ditanyakan silahkan tambahkan di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya yaitu pembahasan preview dan demo 20crm. Oke, see you.